wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 4. Sebelum menerima materi pelajaran, sudahkah kalian melakukan hal ini? Yang pertama, mandi pagi supaya badan kita segar dan semangat. Yang kedua, sarapan supaya kita kuat beraktivitas seharian penuh. Yang ketiga, berpakaian rapi supaya tetap disiplin dong. Dan yang keempat, berdoa karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa membuat kita menjadi paham. Bu Guru doakan ya, semoga kalian diberikan kejernihan berpikir dan dimudahkan dalam memahami materi yang dipelajari. Semoga kalian memiliki sikap-sikap positif saat belajar, seperti tekun, tertib, disiplin, dan saling menghargai. Yang ketiga, semoga kalian dapat menggunakan ilmu di kemudian hari untuk kemajuan masyarakat di lingkungan sekitarnya, serta untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Dan semoga kalian dapat menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga, lingkungan, serta bangsa dan negara Indonesia. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, setelah membaca teks, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan sistematis. Yang kedua, kalian mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang dibaca tentang penemu yang mengubah dunia dengan peta pikiran dengan sistematis. Yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi contoh manfaat hak dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi, kalian mampu menjelaskan pentingnya bertanggung jawab atas hak yang didapat secara rinci. Tahukah kamu siapa penemu bola lampu pijar? Dan bagaimana ia menemukannya? Lalu sikap apa yang harus kita contoh darinya? Anak-anak, Bu Guru punya gambar siapa penemu bola lampu pijar. Perhatikan wajahnya baik-baik. Ada yang tahu tidak? Siapa dia? Iya, benar sekali. Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga terbatas. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Ya, penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari tahun 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitannya berjudul Weekly Herald, laris terjual. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia
Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober tahun 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Bagaimana anak-anak? Teks eksplanasi ini sangat menginspirasi ya. Apa saja sikap Thomas Alva Edison yang patut kalian contoh? Coba catat ya anak-anak. Sekarang waktunya kita menganalisis teks eksplanasi di atas, baik dari bagian topik masalah atau pembukaan, deret penjelasnya atau isinya apa, kemudian dari kesimpulan atau interpretasi atau penutupnya. Coba anak-anak, pertanyaan-pertanyaan di sini dapat membantumu untuk menganalisis bagian-bagian teks eksplanasi yang telah Bu Guru bacakan tadi. Pada paragraf pertama berisi topik masalah. Kamu bisa memakai pertanyaan, apa yang dibahas pada teks di atas? Ayo, nanti dibuka ya. Lalu paragraf kedua dan ketiga adalah deret penjelas atau isi. Siapakah Thomas Alva Edison? Dan bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar? Dan bagian yang terakhir adalah kesimpulan atau interpretasi atau penutup. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Nah, silahkan anak-anak tulis kembali paragraf yang telah Bu Guru bacakan tadi dan kalian klasifikasikan atau tulis berdasarkan paragraf, topik masalah, deret penjelas, kemudian kesimpulan atau interpretasi dari penulisnya. Yang menjadi catatan adalah Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Lalu, bagaimana dengan kamu? Apa yang kamu lakukan ketika kamu gagal? Apakah kamu juga tidak akan menyerah seperti Thomas Alva Edison? Jika jawabanmu iya, kamu adalah anak yang hebat. Karena seorang anak yang hebat itu semangatnya tinggi dan tidak akan menyerah walaupun sering mengalami kegagalan. Semangat ya anak-anak. Sekarang waktunya berdiskusi. Diskusi dengan orang tuamu ya. Dengan ditemukannya lampu pijar, saat ini kita dapat melakukan berbagai hal di malam hari, seperti yang dilakukan oleh Siti dan adiknya seperti berikut ini. Bu Guru bacakan ya. Lampu belajar hadiah dari ayah. Setiap malam hari, pukul 7 sampai pukul 8 malam, Siti dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar. Berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan.
Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka sendiri. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Baiklah anak-anak, diskusikan dengan ayah dan ibumu atau kakakmu yang menemani kamu belajar saat ini. Apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Yang kedua, apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Yang ketiga, apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ayo, dijawab ya berdasarkan teks yang telah Bu Guru bacakan tadi. Kalau kurang jelas, bisa ulangi lagi videonya. Pertanyaan yang keempat, apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Pertanyaan yang terakhir, apa manfaatnya ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Ayo, semangat ya anak-anak. Kalian pasti bisa menjawab semua soal ini. Dan jangan hanya menjawab ya, tapi praktekkan apa yang positif dari teks yang Bu Guru bacakan tadi. Menurut kalian, siapa yang patut dicontoh? Siti atau adiknya? Ayo jawab dengan baik ya anak-anak. Setelah berdiskusi, sekarang amatilah benda-benda yang menjadi hakmu di rumah. Apakah kamu telah menggunakannya dengan tanggung jawab? Contohnya, sendal. Kamu memiliki sendal di rumah? Nah, bagaimana kamu menggunakannya? Misalnya, kamu menggunakan setiap hari. Bagaimana caramu merawatnya? Misalnya, ketika kotor, segera dicuci, ditaruh di tempat sandal atau rak sandal. Lalu, apakah kamu sudah bertanggung jawab dalam menggunakannya? Jawabannya sudah atau belum. Lalu, apa manfaatnya ketika kamu bertanggung jawab? Sendal menjadi awet, begitu. Yang selanjutnya misalnya sepatu, misalnya lagi jam tangan, handphone, misalnya apalagi ya, jilbab, misalnya apalagi ya, banyak sekali benda-benda yang menjadi hakmu di rumah. Coba tuliskan minimal 10 benda ya anak-anak. Anak-anakku yang Bu Guru cintai, orang tua kita telah memberikan hak kepada kita untuk menggunakan barang-barang seperti sepatu, sepeda, dan lain-lain. Kita harus bertanggung jawab ketika kita menggunakan barang-barang tersebut. Menggunakan dengan hati-hati, menyimpan ketika sudah digunakan, dan merawatnya adalah contoh bentuk tanggung jawab. Ketika kita bertanggung jawab, maka barang-barang tersebut dapat kita manfaatkan dalam waktu yang lama. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.